Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan yang telah menopang dan menolong kami. Kami mendengar dan merenungkan kembali bagian-bagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat pengertian dan urapan-Mu, sehingga kami memahaminya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 119 ayat 111 sampai ayat 112. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Ada dua bagian penting perjalanan kehidupan dari pemazmur. Yang pertama adalah dia belajar bagaimana berkomitmen di dalam Tuhan tentang ketetapan-ketetapan Allah. Dan bagaimana dia melaksanakannya dengan sempurna sampai kepada saat terakhir. Mungkin untuk berkata berkomitmen mudah. Untuk membuat sebuah pernyataan itu gampang. Tetapi akan menjadi cukup sulit ketika kita melakukan atau melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Karenanya membutuhkan kekuatan, bukan hanya kekuatan secara pribadi, tetapi dibutuhkan kekuatan dan kuasa Allah untuk menopang setiap pernyataan-pernyataan iman kita. Bagi pemazmur, ketika dia menyatakan diri sebagai anak Tuhan dan menempatkan diri sebagai pelaku firman, dia katakan, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Jadi peringatan-peringatan Tuhan itu menjadi milik pusaka. Milik pusaka itu artinya dia adalah barang yang berharga, dia adalah warisan tunggal baginya. Kenapa demikian? Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Bagi pemazmur, peringatan-peringatan Tuhan itu merupakan sebuah milik pusaka. Sebuah warisan yang sangat bernilai harganya. Karena itu membuat kegirangan di dalam hatinya. Itu sebabnya ketika kita belajar bagaimana pemazmur hidup dalam tekanan demi tekanan, pemazmur dapat menjalaninya dengan baik. Kenapa? Karena dia punya konsep cara berpikir yang berbeda. Dia melihat firman Allah itu sebagai milik pusaka. Sebuah benda yang sangat berharga, sebuah benda yang sangat bernilai. Dan kalau benda itu bernilai, maka dipertahankan, dipegang dengan erat. Kenapa? Karena itu membuat hatinya bersukacita, membuat hatinya kegirangan. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu sampai selama-lamanya, sampai saat terakhir. Bahkan pemazmur menyatakan dengan tegas dalam ayat ini, sepanjang hidupnya dia akan mencondongkan hati untuk melakukan ketetapan-ketetapan Allah sampai saat terakhir. Sungguh kehidupan yang luar biasa pagi hari ini kita dapati dari hidup pemazmur. Dia menyatakan bahwa dia berusaha selalu mencondongkan hatinya untuk ketetapan, untuk melakukan firman Allah sampai saat terakhir. Untuk memulai bukankah mudah?
Tetapi untuk bertahan sampai kepada akhirnya itu butuh perjuangan yang berat. Karenanya salah satu kunci keberhasilan pemazmur adalah dia mencondongkan hatinya. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan firman Allah sampai saat terakhir. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita untuk kita juga belajar memiliki ketetapan hati untuk selalu mencondongkan hidup ini kepada firman Allah, karena itu yang memberikan kegirangan dan sampai terakhir kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.